Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Bertemu kembali kita hari ini di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan melihat salah satu ucapan Yesus yang sulit untuk dimengerti, yaitu yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 22, yaitu jahil mendatangkan api neraka. Apa maksudnya? Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan itu di sini, ya. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 dan 22. Saya bacakan untuk saudara. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa maksudnya? Saudara, kadangkala ketika kita membaca ini, kita kehilangan suatu suasana kebatinan di dalam teks ini yang sesungguhnya makna asli dari firman ini sesungguhnya. Oleh karena itu kita mau lihat, saudara, ya, apa yang dimaksudkan oleh firman ini. Masa ngomong kafir saja dihukum, dihadapkan ke mahkamah agama? Masa ngomong jahil aja diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala? Apa sebetulnya maksud Yesus Kristus dengan kata-katanya ini, saudara? Ya, nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu satu hal bahwa yang Yesus tekankan ketika kita melihat Matius pasal 5, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang konteks perjanjian lama, yaitu Torah. Yesus ingin memberikan sebuah arahan yang baru, kesegaran yang baru kepada jiwa dari maksud Torah itu sesungguhnya. Ya, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Ini adalah sebuah formula yang digunakan oleh para rabi Yahudi pada waktu itu. Dan Yesus, anak Allah itu, juga adalah seorang rabi. Dan dia menggunakan formulasi ini untuk memberikan sebuah pemaknaan baru terhadap perjanjian lama. Yesus ingin membawa segala sesuatu yang hanya fisikal belaka. Dia ingin membawa kembali kepada apa yang sesungguhnya, yang paling genuine, yang paling fundamental mendasar adalah kepada the soul, kepada jiwa. Bukan lagi hanya fisikal, tapi kepada moral spiritual. Dan rupanya dengan dasar itulah kata-kata ini bisa dapat kita memahami. 21 tadi dikatakan apa? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Itu yang disebut sebagai lex talionis. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, kalau curi, ya harus dipotong tangannya. Ya kan? Kalau membunuh, ya harus dibunuh. Saudara, itu lex talionis, dan itu hukum ini berlaku menjadi hukum sipil pada saat perjanjian lama untuk mengatur kehidupan orang-orang Israel kuno. Ya. Dan Yesus menyitir kata-kata ini. Yesus menyitir firman ini. Kamu telah mendengar, ya, firman yang dikatakan kepada nenek moyang kita, yang isinya adalah lex talionis, dan semuanya adalah lex talionis. Ya, sebab akibat. Kamu menabur A, kamu akan menuai A. Kamu menabur B, kamu akan menuai B. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus ingin membawa sesuatu bukan kepada kulit luar, tetapi kepada apa yang ada di dalam. Dari mana sih bisa muncul pembunuhan? Dari mana sih bisa muncul pemikiran untuk membunuh? Dari mana sih
ya, tindakan-tindakan yang praktek-praktek luar ini asalnya dari mana sih? Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menyegarkan hukum Taurat itu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, yang lain berkata jahil, akan mendatangkan api neraka. Saudara, kita harus mengerti dari sumbernya. Bagi Yesus, dosa itu bukan dimulai dari perbuatan. Orang Farisi mengajarkan bahwa dosa itu ya perbuatan itu. Ya, segala sesuatu kalau belum dilakukan, belum ada perbuatan, itu belum berdosa namanya. Tapi Yesus ingin membawa kepada sebuah standar yang lebih tinggi, standar yang benar, yang seharusnya adalah, bukan hanya perbuatannya. Tetapi dari apa, saudara? Dosa itu sudah dimulai dari wacana, pikiran. Ketika sudah mulai masuk ke pikiran, perasaan, kehendak, kemarahan dan kebencian adalah akar dari pembunuhan. Sesuatu yang invisible, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang orang tidak lihat, sesuatu yang ada di dalam kita karena natur dosa kita. Itulah akar dari segala sesuatu. Dan Yesus ingin membawa ini kepada sebuah pemahaman yang benar. Kata kafir berasal dari bahasa aslinya adalah raha. Dan jahil itu dari bahasa aslinya moros. Raha dan moros. Saudara, kalau kita sebagai orang Indonesia kita dengar ini kelihatannya biasa-biasa aja ya. Ya, wong kita hidup ini kadangkala ya kita pun juga dikafir-kafirkan. Buat kita mungkin biasa, saudara. Tapi untuk konteks pada abad pertama Masehi, kata-kata ini termasuk kata-kata yang sangat keras untuk didengar. Kata raha dan moros itu adalah sebuah ucapan yang diucapkan seorang kepada yang lain. Itu kata-kata yang bisa dikatakan kata-kata yang sangat keras dan sebetulnya tidak layak untuk diucapkan. Forbidden language. Ketika seorang berkata raha kepada yang lainnya, maka sebetulnya orang ini sedang berkata bahwa temannya ini bukan lagi bangsa pilihan Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Lihat, ketika Allah memilih orang Israel, ketika Allah memilih bangsa Yahudi sebagai umat pilihannya, itu dikenal sebagai Am Segulah, bangsa pilihan Allah. Status itu status yang luar biasa. The apple of his eyes, biji mata Allah. Itu status yang sangat tinggi, status terhormat, saudara. Sehingga Israel pun, apa makna dari kata Israel? Israel itu berasal dari kata Ish, Sar, dan El. Ish itu laki-laki, Sar itu pangeran, El itu Allah. Jadi Israel itu artinya pangeran Allah. Jadi ketika seorang Yahudi mengatakan kepada seorang Yahudi yang lain, kamu raha, berarti kafir, kamu berarti dia sedang membunuh status bangsa pilihan Allah dari saudaranya itu. Dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Itu adalah forbidden language yang tidak boleh diucapkan. Karena itu menentang penetapan Allah. Itu menentang kehendak Allah atas bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan kata-kata itu mengandung konsekuensi yang sangat besar, saudara. Alkitab katakan orang yang mengatakan itu harus dibawa kepada mahkamah agama, kepada Sanhedrin. Untuk apa? Untuk diadili, untuk dihukum. Kata-kata itu tidak boleh diucapkan. Sama seperti kita hari ini mungkin. Kita harus menjaga kata-kata kita. Dari sini kita bisa belajar. Apa yang layak dan boleh kita ucapkan kepada orang tua, kepada saudara-saudari kita, kepada anak kita, kepada semua orang, saudara, kepada pemimpin kita, kepada gembala kita dan semuanya.
Saudara, kita harus belajar untuk memilah-milah kata. Kita harus belajar untuk mengekang, karena lidah adalah api, kata firman Tuhan, kekang lidahmu. Jangan kita terlalu ekstrovert tanpa rem begitu ya. Segala sesuatu yang ada di hati kita keluarkan tanpa pikir panjang. Hari ini mungkin orang berkata dulu mulutmu harimaumu. Tapi hari ini saudara, di zaman digital ini jarimu adalah harimaumu. Ya kan, dengan jari ini bisa buat orang masuk ke pengadilan, masuk ke penjara. Undang-undang ITE berlaku di Indonesia. Oleh karena itu hati-hati hari ini dengan apa yang kau posting, dengan apa yang kau share ya di feedmu, ya apa yang kau caption di feed, di storymu dan di semua platform media sosialmu. Hati-hati. Sebagai anak Tuhan kita harus berhikmat. Tidak segala hal perlu dan harus kita share di akun-akun sosial media kita. Ada banyak hal yang tidak perlu seharusnya kita share, saudara. Mengapa? Kalau kita sembarangan share, semua kita share, maka saudara pikir orang akan bangga, orang akan tepuk tangan dengan apa yang saudara tulis atau ucapkan di sana. Orang kan bisa menilai kita loh. Diam-diam orang akan menilai kita. Oh, ternyata orang ini masih begini. Oh, ternyata orang ini dangkal. Oh, ternyata orang ini karakternya ternyata seperti ini. Saudara, apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan di media sosial kita, itu menunjukkan siapa kita sebetulnya. Hati-hati. Apalagi kalau kita itu seringnya forward, broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan beritanya, itu sama dengan kita sebar hoax. Saudara, jangan sampai kita sebar hoax sembarangan. Ya, di platform percakapan di media sosial contohnya. Saya sering kali menerima hoax-hoax semacam itu yang dikirimkan oleh sesama anak Tuhan. Dan berita itu yang berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berita-berita bohong. Ya, contoh ini yang lagi tren, yang lagi hits ini ya, vaksin corona ada chipnya, ada microchipnya. Ya, hati-hati, jangan mau divaksin. Ya, ada lagi yang ngomong, oh kalau divaksin nanti akan jadi gay katanya. Saudara, ya, ini adalah hal-hal pembodohan yang terjadi di sana sini, dan ini di-share dengan begitu rupa tanpa check and recheck dulu, dan kemudian menggegerkan banyak pihak. Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya diberikan iman yang kuat, tapi kita juga diberikan akal budi dan akal sehat yang benar. Mari kita pakai akal sehat kita, mari kita pakai akal budi kita. Bukan hanya kita pakai iman kita. Mari kita integrasikan iman kita dan akal budi kita. Karena akal budi, akal sehat ini juga Allah yang ciptakan, Allah yang beri untuk kita semuanya. Jangan sembarangan ngomong. Raka. Karena itu bisa menggagalkan status bangsa pilihan Tuhan. Itu buat Tuhan serius sekali. Di mata Allah itu sangat serius sekali, saudara. Lalu yang kedua, moros. Apa maksudnya? Ya, moros ini, saudara. Bapak Ibu ingat ketika Musa ditolak oleh Allah masuk ke tanah perjanjian, konsekuensi yang harus ditanggung oleh Musa. Mengapa? Mengapa Musa ditolak oleh Allah masuk ke tanah perjanjian? Karena Musa berkata kepada orang Israel hal yang sama. Hamoreh, di dalam teks asli. Hamoreh. Kalian semua ini hamoreh. Diterjemahkan sebagai durhaka. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, saudara, kata moros itu sebetulnya lebih kejam dan lebih keras daripada kata raka tadi. Konsekuensinya apa? Diserahkan ke api yang menyala-nyala, kata firman Tuhan. Ketika Musa berkata hamoreh di dalam kejengkelannya, ya, di dalam keemosiannya, Musa menodai kesucian Allah dengan berkata, kalian keturunan orang durhaka. Itu adalah forbidden language yang tidak boleh diucapkan, dan karena itulah kemudian Musa menanggung sebuah konsekuensi, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara, mari kita belajar. Kata-kata hamoreh, moros itu seperti kutukan. Ya, kutukan. Saudara, jangan kita mengeluarkan kata-kata kutukan, kata-kata kotor, kata-kata mengutuk satu dengan yang lainnya. Mari kita belajar untuk mengucapkan kata-kata yang baik.
Firman Tuhan berkata apa yang baik, apa yang suci, apa yang murni, apa yang sedap didengar, pikirkan itu, ucapkan itu juga. Ucapkan apa yang baik satu dengan yang lainnya. Sekalipun kita marah, sedang dalam kondisi marah. Sekalipun kita sedang dalam kondisi marah pun, mari kita belajar untuk kita tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang indah. Saudara, kalau kita mau ingin menegur seseorang, tegurlah, tapi dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik. Ya, jangan pernah pakai kata-kata yang kasar, kata-kata yang menohok, atau kata-kata yang pembunuhan karakter assassination kepada orang-orang tertentu. Saudara, kita ini mungkin berbeda, kita berbeda satu dengan yang lainnya. Beda karakter, beda latar belakang dan semuanya. Mari kita belajar ya, ngomong yang baik. Dari peristiwa ini kita belajar satu hal, saudara. Bagaimana kita menjaga ucapan kita, bagaimana kita menjaga apa yang keluar dari lidah kita. Karena lidah kita adalah api yang mungkin bisa menghanguskan kita. Tapi mari kita lihat ada satu peristiwa di mana ini adalah paradoks Yesus. Dan paradoks-paradoks ini kita sering temukan di dalam perjanjian baru. Ya, ketika Yesus mengucapkan satu dan dua hal. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Di dalam Matius pasal 7 ayat 26, di dalam sebuah perumpamaannya, Yesus ngomong seperti ini. Matius pasal 7 ayat 26, ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Oke, kata bodoh di sana, terjemahan Indonesia, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Matius pasal 25 ayat 2 dan 3, ya. Dikatakan seperti ini, 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Matius 23 ayat 17, ketika dia mengecam orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Saudara, bagaimana kita bisa memahami ini? Ternyata terdapat paradoks Yesus, di mana Yesus pun juga berkata di dalam konteks tertentu kepada orang-orang Farisi tentang kebodohan mereka, saudara. Yang dimaksudkan di sini adalah ini, saudara. Kita harus lihat konteks. Sekali lagi, konteks akan menjelaskan segala sesuatunya. Ya, konteks akan menjelaskan segala sesuatunya. Saudara, ketika Yesus berkata kepada orang Farisi di dalam Matius 23 ayat 17 yang tadi kita baca, dia jelas merujuk kepada ibadah yang munafik, saudara. Kemunafikan orang-orang Farisi tadi loh. Yang dikira mereka adalah orang-orang yang beribadah secara sejati. Mereka menganggap diri mereka lebih suci, lebih tahu rahasia kerajaan Allah. Namun sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik. Mereka sok tahu, namun sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang kerajaan Allah. Maka untuk kata yang paling cocok pada saat itu ya, untuk menggambarkan kedegilan hati mereka yang demikian rupa adalah kata moros, kata bodoh tadi. Oke? Jadi saudara, ingat ya bahwa ini harus dipahami di dalam konteks. Mengapa Yesus melakukan itu? Mengapa Yesus mengucapkan itu? Di dalam konteks untuk membuka kedok kemunafikan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Oleh karena itu, saudara, kita harus memahami. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 22 tadi. Ya, itu kata moros itu berhubungan dengan kebencian seseorang akan sesamanya. Nggak boleh. Dan kemarahan tanpa sebab yang bisa menjuruskan seseorang untuk berbuat dosa dan membunuh. Itulah yang sedang disoroti oleh Tuhan Yesus. Dendam. Ya, angkara murka, wrath yang ada di dalam hati manusia. Saudara, hari ini kalau Anda punya dendam demikian rupa, Anda disakiti, Anda dirugikan, dan Anda dendam demikian rupa, ya, Anda marah, dan di dalam kedendaman Anda, ke dalam kemarahan Anda sedang memikirkan ya tindakan-tindakan tertentu yang merugikan atau menyakiti, bahkan membunuh orang itu. Saudara, bertobat hari ini. Bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Izinkan dirimu, pikiranmu, hatimu dikuasai sekali lagi oleh kasih yang daripada sorga itu. Jangan jatuh ke dalam dosa moros seperti yang Yesus maksudkan.
Di dalam Matius pasal 5 ayat 22 ini juga Yesus mengatakan saudara bahwa tindakan pembunuhan itu bersumber dari pikiran yang marah, pikiran yang jahat. Bahwa di dalam pikiranlah pertama-tama kejahatan itu muncul dan penghakiman itu dibuat. Pikiran. Our mind is our battlefield. Pikiran kita ini adalah ladang peperangan, saudara. Ladang peperangan. Oleh karena itu, tundukkan selalu pikiran kita di bawah pikiran Kristus, yaitu firman Allah yang adalah pikiran Kristus. Oleh karena itu, setiap hari, saya dorong Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersekutulah dengan firman Allah. Jangan cuma baca, saudara. Kalau kita hanya baca, apa gunanya kita baca 4-5 pasal satu hari, tapi kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak dapat apa-apa. Lebih baik baca satu perikop, tapi Anda dalami, Anda mengerti, dan Anda jalan setiap hari. Karena baca Alkitab ini bukan untuk kejar-kejaran, siapa paling cepat bisa menyelesaikan. Tidak, saudara. Tapi pelajari apa yang Anda baca, dalami, selami, lakukan apa yang Anda baca. Amin, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Pengadilan dunia tidak mampu bertindak atas pikiran yang marah. Karena itu tersembunyi di dalam kita. Tapi pengadilan surga mampu loh. Ya. Oleh karena itu, Yesus tidak berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan, pembunuhan yang dimulai di dalam hati manusia. Oleh karena itu, kita yang adalah manusia berdosa, mari kita selidiki hati kita setiap hari. Kita cek hati kita. Kita selalu selidiki setiap pagi. Kita cek hati kita, apakah hatiku sudah lurus, apakah hatiku sudah bersih, adakah marah, adakah dendam, adakah wrath, angkara murka yang tersembunyi di dalam hatiku, yang suatu saat akan meledak dan bisa mengakibatkan kerugian pada banyak pihak. Hari ini mari kita jaga hati kita setiap hari dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan firman Allah setiap hari. Maka saya percaya kita akan terus-menerus dibersihkan, dan kita akan menjadi seperti Yesus dari hari ke hari. Saudara belajar sesuatu hari ini? Mari kita jaga hati kita dan baca firman Allah, selami firman Allah, bersekutu dengan firman Allah, lakukan firman Allah. Dan mari kita terus menjadi bersih dari hari ke hari. Firman membersihkan kita, Roh Kudus membersihkan kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.